warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Witri, guru fikih di MTSN 6 Kabupaten 50 Kota. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Pertama tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan tema ketentuan haramnya makanan dan minuman. Materi ini merupakan materi pembelajaran fikih di kelas 8 semester 4. Kiranya dosen dan guru penilai memberikan saran dan masukannya seputar video yang selanjutnya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, silakan sebelum kita belajar, udah rapi nak? Sudah. Nah, sekarang ketua kelasnya silakan siapkan dan pimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Bu absen dulu. Amarehan, Lanjut, Bu. Mutiara. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu tentang pembelajaran minggu kemarin, di mana Ibu sudah menjelaskan tentang ketentuan halalnya makanan dan minuman. Siapa yang masih ingat apa itu makanan halal? Mbak Mutiara, apa itu makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Nah, jadi makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi sebelum ada dalil atau nas dari Al-Quran maupun sunnah yang mengharamkannya. Itu makanan halal. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang ketentuan haramnya makanan dan minuman. Nah, sebelum kita Ibu jelaskan lebih jauh, Ibu mau nanya dulu, apa itu yang dimaksud dengan haram? Coba, Aiha. Makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, Ibu yakin dan percaya semuanya tadi ada makan di rumah, ya nak? Nah, ada makan di rumah? Sarapan paginya ada? Nah, ada. Pakai apa sarapan paginya? Sarapan paginya? Nasi, apa lagi? Ayam, sayur, apa lagi? Hah? Susu. Nah, kalau diselingi pakai susu 4 sehat 5 sempurna itu ya. Nah, itu cuma harapan Ibu, apa yang Ananda makan kemarin sampai tadi pagi sampai besok-besok itu memang semuanya sudah jelas-jelas halalnya. Karena khawatirnya nanti kenapa bisa jadi makanan yang Ananda sangka halal nyatanya berubah hukumnya menjadi haram kalau diperoleh atau diproses dengan cara yang tidak halal. Maka itulah yang akan menjadi topik pembahasan kita, yaitu tentang ketentuan haramnya makanan dan minuman. Tadi sudah digambarkan oleh anak Ibu Mutiara. Yang haram itu adalah yang dilarang, yang tidak boleh untuk kita konsumsi atau kita makan. Nah, memang itulah pengertian haram, makanan haram dan minuman haram yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, sekarang kita lihat tadi pembahasan yang menjadi topik pembahasan
dan minuman haram. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis makanan dan minuman haram. Dan yang ketiga adalah akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Kita lihat yang pertama tentang pengertian makanan dan minuman yang haram. Nah, haram adalah yang tidak dibolehkan atau yang dilarang. Berarti makanan haram atau minuman haram adalah makanan yang tidak dibolehkan dan minuman yang tidak dibolehkan untuk kita konsumsi. Itu pengertian makanan dan minuman haram. Nah, sekarang kita lanjut tentang jenis-jenis makanan haram. Nah, makanan haram itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada namanya haram lizat tinggi. Nah, haram lizat tinggi. Apa itu haram lizat tinggi? Yaitu makanan yang haram karena zatnya. Artinya apa? Zatnya itu sendiri yang benar-benar sudah diharamkan oleh Allah dan jelas diharamkan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Apa contohnya? Yang pertama ada namanya daging babi. Itu Al-Quran yang sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Nah, sekarang ibu tanyalah dan bisa menjawab ya nak ya. Kalau misalnya penyedap atau micin dibuat dengan mengambil lemak babi, menurut Ananda bagaimana hukumnya? Haram. Kalau misalnya bakso dicampur daging sapi dengan daging babi, bagaimana hukumnya? Haram. Karena sebesar apapun, sedikit apapun, sebanyak apapun, kalau makanan dan minuman itu dicampur dengan zat yang namanya daging babi karena zat itu sudah haram, maka hukumnya menjadi haram. Seketiknya masuk untuk minyak babinya sedikit saja bu, supaya baksonya enak nanti. Bakso itu tetap hukumnya akan menjadi haram. Paham itu? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Darah. Haram lizatihi yang kedua adalah darah. Nah, sekarang darah. Ini darahnya nak ya. Sekarang ibu tanya, darah yang dimaksud itu
haram. Nah, contohnya ini, lihat gambarnya itu di depan nak, ada bangkai, ya kan? Yang pertama makanan haram liwairihi itu bangkai. Ada gambar sapi atau kerbau yang mati tergeletak, ya kan? Itu jadi bangkai, maka ini menjadi haram. Sebenarnya kerbau itu kan halal, tapi karena matinya secara tidak disembelih, mati surak istilahnya, maka akibatnya hewan tadi hukumnya menjadi haram. Nah, kita masuk yang kedua. Nih, semua makanan halal yang sudah tercampur dengan najis ini haram hukumnya. Nah, jadi hati-hati. Kalau misalnya ada orang tua kita di rumah memasak, kan ada minyak goreng sisa itu ya. Nah, nanti ditaruh di sebuah wadah, jangan lupa wadahnya ditutup. Khawatirnya nanti wadah itu kena tikus, ya kan? Kena najis, kena kecoa, ya kan? Yang mengakibatkan makanan atau minuman halal tadi berubah hukumnya menjadi haram. Ini contohnya, dia minum jus, dan belum sempat dia meminum jus, dia pergi ke belakang, oh rupanya udah masuk kecoa ke dalam jusnya. Akhirnya jus tadi hukumnya haram untuk dimakan karena sudah bercampur dengan najis. Nah, sekarang masuk. Terusnya haram liwairihi. Apa haram liwairihi tadi nak? Haram disebabkan oleh faktor dari luar. Nah, kemudian yang ketiga contohnya adalah makanan haram yang diperoleh dengan cara yang zahir. Misalnya apa? Dengan cara korupsi. Dengan cara apa lagi? Mencuri. Apa lagi? Hasil judi. Itu dari juga tuh. Dengan cara maling, ya kan? Nah, jadi walaupun makanan itu sebenarnya halal, tapi karena cara memperolehnya, cara mendapatkan uang untuk membeli barang atau makanan tersebut dengan cara yang tidak halal, maka mengakibatkan makanan tadi berubah hukumnya menjadi haram. Jadi hati-hati. Jadi kalaupun kita dari rumah kita makan nasi, tadi tidak dulu memang orang tua kita ini memperoleh faedah dari sesuatu yang halal atau tidak. Nah, perlu juga kita waspada. Tapi kalau misalnya memang dari kerja ya, tidak mungkin juga orang tua kita memberikan kita makanan yang haram. Masa ia untuk anaknya diberikan makanan yang haram, kan mungkin. Sekarang kita lanjut. Yang ketiga, pembahasan kita adalah tentang akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Nah, akibat mengkonsumsi makanan minuman haram ada beberapa yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah amal ibadahnya tidak diterima, doanya tidak terkabulkan. Tuh, hati-hati, jangan sepele aja. Kemudian yang kedua adalah merusak jiwa. Merusak jiwa, orang ini kayak emosi biasanya kalau orang yang suka memakan makanan haram. Kemudian membahayakan kesehatan. Kalau misalnya minum minuman koreh bahwa rusak ginjal, ya kan? Rusak organ dalam kita, ya kan? Nah, pergi lomba jalan raya, tiba di jalan raya datang motor, balantak, luka-luka, itu bisa membahayakan kesehatan. Kemudian yang seterusnya adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kita lanjut, menghalangi mengingat Allah. Ya biasanya kan? Nah, kalau orang yang sudah mabuk, mana ingat dia untuk beribadah lagi, ya kan? Sedang melakukan hal yang waras saja sudah susah, apalagi untuk berdoa atau untuk melakukan sholat. Nah, kita lanjut. Nah, berarti sudah selesai sampai di situ. Nah, untuk tugas Ananda, silahkan Ananda duduk berkelompok dulu. Ada sesuatu yang akan Ibu berikan untuk bahan diskusi kita. Ananda diskusikan. Ini ada, dengarkan perintahnya. Ada sebuah video. Tugas Ananda, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Amati video, kemudian coba nanti Ananda simpulkan pelajaran apa yang Ananda peroleh dari
Ya, yang pertama, babi itu kata kelompok 2 sudah jelas keharamannya melalui surat Al-Maidah ayat 3. Betul itu nak? Betul. Yang kedua adalah makanan yang halal belum tentu halal kalau diperoleh dengan cara yang haram. Ya. Nah, berarti hampir mirip jawabannya dengan kelompok 1. Betul apa yang dikatakan kelompok 3? Betul. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, sekarang kita simpulkan bahwa ada sebenarnya 3 kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan tadi. Yang pertama adalah tentang keharaman babi terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 salah satunya. Ayat yang lain ada juga, cuma salah satunya adalah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian yang kedua adalah bahwa makanan yang halal belum tentu halalnya kalau diperoleh dengan cara yang tidak halal. Pisang goreng, padahal itu sebenarnya halal, tapi karena diperoleh dengan cara uang, dengan membeli dengan uang hasil korupsi, hukumnya menjadi hak. Kesimpulan dari video yang Ibu tayangkan ini. Bisa dipahami sampai di sini, nak? Bisa? Semangat ya? Nah, sekarang sampai di situ berarti sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan materi kita. Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan materi dulu? Tentang pengertian makanan haram. Apa itu? Mutiara, coba pengertian makanan haram. Makanan yang diharapkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis makanan haram ada 2, haram lizatihi dan haram lighairi. Yang ketiga adalah akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Ada beberapa Ananda tulis di kertas setengah lembar. Bagaimana perasaan Ananda belajar dengan Ibu hari ini? Menyenangkan atau tidak? Nanti sebelum keluar kumpulkan kertasnya itu ya. Hari ini kita cukupkan, kita siapkan dulu, kita siap-siap untuk pulang. Silakan simpan bukunya. Nah, pimpin doanya. Siap gerak. Selamat gerak. Gerak.